Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan ulun pribadi sangat senang sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bisa berhadir di musalla yang kita cintai ini, Musalla An-Nur. Juga sangat senang sekali ulun bisa bertemu dengan pian yang ada di sini. Sebuah nikmat kita kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam kondisi yang terbaik, yaitu kondisi bermajelis ilmu bersama. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan angkat adalah permasalahan ibadah dan isti'anah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, saking pentingnya ayat ini, beliau menulis judul buku beliau Madarijus Salikin Baina Manazili As-Sairin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak salah seperti itu judulnya. Tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam manzilah-manzilah yang ada di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi buku yang berjilid-jilid beliau tulis untuk membahas satu ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca tafsir As-Sa'dinya terlebih dahulu, baru kita akan nukilkan perkataan-perkataan Imam Ibnu Qayyim yang ulun rasa penting buat ulun pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pian yang hadir di sini, untuk kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita bersama, yaitu yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Kami mengkhususkan engkau saja, wahdaka, engkau saja, bil ibadah wal isti'anah, dalam peribadatan kami dan dalam permintaan tolong yang kami lakukan. Ketika kita sholat berjamaah atau ketika kita sholat sendirian, dengan sholat berjamaah otomatis ketika kita mengucapkan amin, kita menyetujui apa yang dibaca oleh imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ketika sholat sendirian, kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pada hakikatnya pada saat itu kita mengucapkan, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu yang harusnya hadir ya di dalam hati kita dari memaknai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan sholat. Di dalam sholat kita dituntut untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh imam. Ketika imam baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minimal makna yang terlintas di hati kita, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu seluruh ibadah kami hanya untuk engkau. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu yang hadir, makna yang hadir di dalam diri kita. Kalau kita mampu lebih dari itu, yaitu mentadabburinya, maka kita tadabburi. Apakah
hari ini saya benar-benar menghambakan diri saya kepada Allah dengan sepenuhnya sepanjang hari atau tidak. Lalu disitulah lahir muhasabah. Kita menilai diri kita di hari yang sama. Atau kita bacanya ketika sholat zuhur. Antara subuh dan zuhur kita muhasabah. Dari subuh tadi sampai zuhur ini, apakah saya benar-benar menjalankan tugas saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tadabburi ayatnya seperti itu. Kemudian ketika bacaan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, apakah benar tadi saat menjalankan aktivitas dari sejak subuh sampai zuhur, saya benar-benar dalam setiap aktivitasnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Oh, ternyata tadi saya lupa bismillah ketika memulai aktivitas ini. Saya lupa bismillah ketika naik kendaraan. Saya lupa bismillah ketika mau makan atau mau minum. Padahal tidak mungkin kita bisa melakukan hal sesepele apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kesempurnaan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menyepelekan sesuatu apapun, melainkan kita mendahuluinya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keberkahan. Minuman kita mungkin tidak selengkap orang-orang gizinya. Makanan kita mungkin sangat sederhana sekali, tidak memenuhi kebutuhan harian yang sesuai dengan hitungan orang-orang kesehatan. Tapi kalau kita memohon pertolongan kepada Allah saat mengkonsumsinya, saat makan dan minumnya, Allah berkahi sehingga manfaatnya jauh lebih besar daripada sekadar orang-orang yang Allah berikan keluasan rizki bisa makan minum sempurna 4 sehat 5 sempurnanya. Disinilah kita mentadabburinya. Nah, begitu kita mentadabburi itu ya, bukan sebatas memaknai atau menafsirkan saja, tapi menghayatinya lebih dalam. Khususnya kita timbang, kita muhasabah diri kita, apakah benar penerapannya pada diri kita ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti asar kita sholat lagi, kita baca lagi ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, ya kan, di dalam Al-Fatihah yang kita baca. Nah, di situ kita hadirkan lagi benar-benar nggak tadi dari zuhur sampai asar saya ini menghambakan diri saya kepada Allah atau tidak. Kemudian dari zuhur sampai asar semua aktivitasnya saya mulai dengan minta tolong kepada Allah atau tidak. Terus nanti dari asar ke maghrib ketika sholat maghrib. Cuman pertanyaannya, kita sudah melatih diri untuk itu atau tidak? Siap untuk melatih diri seperti itu atau tidak? Sama nanti dengan Al-Fatihah yang di awal, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadabburi, kita maknai terlebih dahulu, kita tadabburi benar enggak saya tadi dalam masalah puji-pujian kepada Allah, saya memuji Allah. Oh, hari ini saya dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana saya tidak berjalan dengan lancar. Ya, semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Rabbul Alamin. Seperti itu dia hadirkan lintasan di dalam hatinya, dia mentadaburinya sedemikian rupa. Maka dari itu pian ketika membaca bagaimana para ulama zaman dahulu, ada yang sanggup ya sholat tahajud hampir 1 malam full, dia tahajud bacanya 1 ayat saja karena dia mentadaburi ayat itu. Dia ulang lagi, ada kejadian lagi yang berhubungan dengan apa yang dia sedang baca, kejadian tentang dirinya. Dia ulang lagi ayat tersebut, ada lagi kejadian itu. Sehingga dengan begitu dia baca ayat, dia muhasabah dirinya. Dia baca ayat, dia muhasabah dia. Dia introspeksi dirinya. Benar enggak saya melaksanakan ayat ini? Dia ulang lagi. Sehingga tidak heran nanti pian ketika bertemu dengan kisah-kisah bagaimana para ulama ketika melaksanakan sholat tahajudnya. Bagaimana mereka bisa menikmati sholat tahajudnya. Mereka menikmati hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mencukupkan dengan memahami makna ayat tersebut. Mereka tadabburi, mereka muhasabah diri. Sehingga istighfar mereka, doa-doa mereka ketika mereka sholat, itu benar-benar permintaan yang sangat mendesak untuk mereka. Berbeda dengan kita yang kalau tahajud iya banyak yang kita baca, mungkin 1 juz, mungkin
sampai 1,5 juz bahkan 2 juz ketika sholat tahajudnya kita, tapi yang kita kejar apa? Selesai sholat tahajudnya. Mungkin sholatnya 11 rakaat atau 21 rakaat. Yang penting selesai jumlah bilangan rakaatnya. Mereka tidak. Mereka manfaatkan sholat malam mereka benar-benar untuk memenuhi hajat mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sekedar ya masih levelnya ingin hajat kita dengan Allah terpenuhi, tapi levelnya masih sekedar ya bingkai ibadah zahir saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kita kejar. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan minta tolong kepada Allah agar ibadah kita setiap kali kita beribadah, setiap kali juga naik mutu dan kualitas ibadah kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini kata para ulama mengisyaratkan ibadah yang kita lakukan tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sekecil apapun itu, seringan apapun itu ibadahnya, tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa senyum, tidak mungkin kita bisa senyum kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja pian merencanakan, kalau bertemu dengan fulan atau bertemu dengan siapapun saya akan senyum. Sambil bersepeda motor kah, sambil berjalan kah. Tapi kalau Allah takdirkan tidak, bisa aja. Lagi bersepeda motor, hendak memberikan senyum kepada teman, tertampung lubang, meringis jadinya, bukan senyum. Sepele, sederhana, direncanakan sudah. Saya hendak minum, hendak makan. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita bisa memasukkan minuman tersebut, bisa memasukkan makanan tersebut ke dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, tidak heran kita dengan praktik yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka selalu memulai dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, baru mereka melakukan aktivitasnya. Sampai kebutuhan sekecil apapun itu mereka minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamnya mereka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan insya Allah akan kita angkat ya pernyataan-pernyataan ulama, khususnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait ibadah. Kita mulai dengan kata al-ubudiyah, ya, kata ibadah. Ibadah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, terbagi kepada dua. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang sifatnya umum, ada ibadah yang sifatnya khusus. Ibadah yang sifatnya umum ini maksudnya semua makhluk Allah adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua makhluk itu pasti menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim, non-muslim, muslim, kafir, semuanya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika nanti menghadap Allah pasti menghambakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hidup, benda mati, semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti menghadap Allah pasti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ubudiyah ammah, penghambaan diri yang umum. Ada penghambaan diri yang khusus. Penghambaan diri yang khusus ini maksudnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan diri, memilih untuk menjalankan apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir, mereka memilih untuk melaksanakan apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Mereka memilih untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam satu sudut pandang mereka hamba Allah juga, tapi hamba yang secara umum.
Ada hamba yang benar-benar hamba secara khusus, mereka memilih untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun diri mereka sangat ingin melakukannya. Ini hamba-hamba yang menghambakan diri kepada Allah secara khusus. Nah, ayat-ayatnya ada beberapa dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya firman Allah dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 93. Ayat ini berbicara tentang kehambaan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluk ini menghadap Allah, mau tidak mau dia akan menghambakan dirinya kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidaklah in kullu man fis samawat, seluruh yang ada di langit, wal ard, dan yang ada di bumi, melainkan semua makhluk tersebut yang di langit maupun yang di bumi lengkap, yang kafir, yang mukmin, makhluk Allah yang lainnya dari kalangan jin, bahkan iblis sekalipun, illa atir rahmani abda, melainkan kalau mereka nanti menghadap Allah Ar-Rahman, pasti mereka akan menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penghambaan diri jenis ini ketika menghadap Allah mereka tunduk, ketika menghadap Allah mereka tidak berdaya, ketika nanti menghadap Allah mereka sangat berharap ampunan Allah, sangat berharap rahmat Allah. Tapi perasaan ini nanti tidak bermanfaat sama sekali. Ayat yang lainnya yang berbicara tentang penghambaan secara umum, Al-Quran surah Az-Zumar ayat 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahumma fatiras samawati wal ard." Katakanlah, ya Allah yang maha pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang akan memutuskan perkara antar hamba-hambamu kelak di akhirat pada permasalahan-permasalahan yang mereka berselisih tentangnya. Orang mukmin dengan orang kafir nanti akan diputuskan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan kesemuanya itu dibahasakan di dalam ayat ini ibadah, hamba engkau, hamba-hamba engkau. Jadi di sini adalah penghambaan diri secara umum, ya. Orang kafir dibahasakan oleh Allah hamba, orang mukmin dibahasakan oleh Allah hamba. Seperti itu. Itu maksud penghambaan diri secara umum. Adapun penghambaan diri secara khusus adalah hamba yang memilih untuk mencintai Allah, hamba yang memilih untuk taat kepada Allah. Contoh ayatnya Al-Quran surah Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun." Wahai hamba-hambaku, saat ini, ya, bahasa nanti ini bahasa yang akan Allah ucapkan ketika kita menghadap Allah. Dan ini khusus bagi hamba-hamba Allah yang menjalankan ketaatan kepada Allah. Akan Allah ucapkan ini nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diajak bicara dengan bahasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "La khaufun 'alaikum." Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan tentang masa depan. Ketika sudah menghadap nih, sudah berlalu kehidupan dunia, kita sudah berada di akhirat, Allah akan ucapkan ini, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum." Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan.
nanti ke depannya masalah-masalahnya beres. Begitu bahasa sederhananya. Wala antum tahzanun. Juga kalian tidak perlu sedih. Mengingat masa lalu kita di dunia, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak keburukan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan. Mengingat hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sedih. Ini khusus buat hamba yang mayoritas kehidupannya dia lakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sampaikan perkataan ini nanti di akhirat. Ini penghambaan diri secara khusus. Contoh lainnya, ayat tersebut Allah sebutkan kata hamba, namun maksudnya adalah penghambaan diri secara khusus. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yaitu Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri hamba Allah yang beribadah kepada Allah secara khusus adalah mereka yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan mereka di atas muka bumi ini, yamshuna haunan, berjalan dengan penuh ketawaduan. Tapi yang tahu bagaimana cara berjalannya orang yang tawadu. Dan ulun yakin pian juga paham bagaimana cara orang yang sombong berjalan. Berjalan di sini maksudnya entah itu berjalan kaki, naik kendaraan, naik sepeda motor, kan naik mobil, atau apa sajalah. Pokoknya berjalan di atas muka bumi, itu kalau dia benar-benar hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah secara khusus, maka di antara cirinya kalau dia jalan dengan penuh ketawaduan. Sederhananya di antara bentuk tawadu adalah tidak menganggap diri lebih dari hamba Allah yang lain. Baik dia kenal maupun dia tidak kenal. Baik dia punya kartu as tentang orang tersebut atau tidak punya. Karena dia punya husnuzon kepada saudara-saudaranya. Dia akan mengatakan, mungkin saudara saya punya ibadah yang saya tidak tahu, dan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut menjadikan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya sudah banyak beribadah, tidak punya jaminan apa-apa. Sehingga dia terus bisa memposisikan dirinya sebagai hamba yang tidak lebih daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Karena dia lebih mengutamakan husnuzonnya, dan itu lahir dari ketawaduan dirinya, dan tidak bisa orang tawadu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila ada orang jahil ngajak dia bicara, entah itu bicaranya, dia ini bisa saja yang bicara ini orang berilmu, bisa saja yang bicara ini profesor, doktor, ngajak bicara sama dia, tapi isi pembicaraan yang tidak disukai oleh syariat, bertentangan dengan syariat, maka dibahasakan dengan apa? Jahil. Ya. Pembicaraan tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Setinggi apapun titelnya, kalau pembicaraannya bertentangan dengan syariat, maka orang tersebut dikatakan jahil. Sealim apapun orang tersebut, ya, kalau dia masih melakukan perbuatan dosa, dia dikatakan jahil. Kalau tidak dikatakan jahil, taubat dia tidak diterima. Karena Allah hanya menerima taubat dari orang-orang yang mengaku dirinya jahil, mengaku dirinya lemah, dan tidak ada orang yang beriman melainkan dia merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak memiliki ilmu. Makanya orang beriman itu senantiasa minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta apa? Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Bahkan Nabi Musa sekalipun, ketika Nabi Musa, diriwayatkan bahwa Nabi Musa pernah mengatakan di depan Bani Israel, saya tidak mengetahui orang yang lebih cerdas daripada saya, kata Nabi Musa.
lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran untuk menuntut ilmu kepada siapa? Nabi Khidir. Agar terus merasa diri ini kurang, ilmu itu sangat terbatas pada diri kita. Dengan begitu kita bisa apa? Mudah untuk tawadhu, dengan begitu kita mudah untuk menghargai saudara-saudara kita, mudah untuk menghormati saudara-saudara kita. Tidak merasa lebih berilmu, tidak merasa lebih taat, tidak merasa lebih banyak ibadah, dan lain sebagainya. Karena banyak waktu yang kita tidak berhadapan dengan saudara kita. Itu alasan kuat yang bisa kita pasang di dalam hati kita. Saya bertemu dia paling 1 jam atau 2 jam. Nah, di jam-jam yang saya tidak ketemu dengan dia, bisa saja dia melakukan ibadah, dia melakukan istighfar yang saya tidak tahu, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita bersikap dengan saudara-saudara kita. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bagaimana dia membalas pembicaraan orang-orang yang tidak sesuai dengan syariat? Qalu salama. Dia balas perkataan tersebut, namun balasan yang dia ucapkan, satu, balasan ucapannya tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang kedua, ucapan yang dia ucapkan tidak menyakiti orang yang berbuat jahil kepada dia dan tidak juga merugikan dirinya. Qalu salama, dia ucapkan ucapan yang selamat. Ini salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang tawadhu juga. Orang kalau tawadhu tidak ada kata-katanya yang menyakiti orang lain. Karena dari awal hatinya menganggap orang ini lebih mulia dari saya, lebih baik dari saya. Masa saya berucap dengan perkataan yang menyakiti dia? Tentunya saya akan berusaha berucap dengan perkataan yang perkataan tersebut bermanfaat untuk dia, bermanfaat juga untuk saya. Maka di antara bukti kita benar-benar meresapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kita benar-benar merasa pentingnya sifat tawadhu ini dan pentingnya memilih kata dalam berucap. Dan tidak bisa kita memilih kata terbaik dalam berucap kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam berkata-kata itu adalah ibadah, ya. Baik dalam ucapan santun, lemah lembut ketika berucap, itu ibadah. Disukai kan dalam syariat Islam. Dan kita tidak bisa melakukan ibadah ini kecuali dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya kalau sebelum kita berucap, sebelum kita berkata, sebelum kita tegur sapa dengan saudara kita, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ucapan kita tidak merugikan saudara kita, tidak juga merugikan diri kita. Agar ucapan kita benar-benar disukai oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ibadur Rahman, hamba Allah yang Allah Maha Pemurah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kita harus menghadirkan 2 syarat diterimanya suatu ibadah, apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas, lu yakin masih ingat ya? Syarat ikhlas dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana beliau mengatakan la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi ma'a mahabbatil madhi wassana wat tam'i fima indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak bisa terkumpul ikhlas yang ada di dalam hati seorang hamba dengan suka dipuji dan dengan suka diberi, kecuali seperti berkumpulnya air dan api. Kalau airnya lebih banyak, apinya akan padam. Kalau ikhlasnya lebih besar,
sifat suka dipuji, sifat suka diberi, itu akan hilang kalau ikhlasnya lebih besar. Kalau apinya lebih besar, airnya kecil, disiram, air tersebut akan menguap. Artinya ikhlasnya kecil. Sifat suka dipujinya lebih besar, ambungan bahasa kita. Sifat suka diberinya, ini ciri khas orang bakhil, ya kan? Suka diberi, ketemu siapa saja dia berharap orang tersebut memberi sesuatu untuk dia. Ini kalau ini dua sifat ini lebih besar, ikhlasnya akan hilang. Ini ikhlas. Kalau ittiba, Allah mudahkan. Ittiba berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini perlu kita pahami betul-betul ya. Berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usahakan secara lahir dan secara batin. Coba pian perhatikan bagaimana praktik sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat bukan hanya secara lahiriah saja sholatnya, tetapi secara batin beliau sholatnya dengan kekhusyuan. Beliau sholatnya dengan keikhlasan. Beliau sholatnya dengan benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pian perhatikan, kalau ada orang sholat tidak khusyuk, ada orang sholat tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya, tidak serius dalam doa-doanya ketika sholat, bagaimana sholatnya? Dia akan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran yang kita hafal ayatnya, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Itu sholatnya karena sholatnya lahiriah saja. Maka perlu diperhatikan yang namanya ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittibanya lahir batin. Secara lahiriah oke, gerakannya betul, ya kan? Takbiratul ihramnya, dia angkat kedua tangannya entah sejajar dengan daun telinga, entah sejajar dengan bahu. Kemudian dia bersedekap dengan sedekap yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri dengan cara yang benar, bersaf dengan cara yang benar. Itu lahiriahnya. Bagaimana dengan batinnya? Dia menghadap kiblat. Harusnya dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya juga. Tapi yang ada apa? Dia menghadap pekerjaannya dengan hatinya. Dia menghadap kondisi rumahnya. Dia menghadap kondisi dirinya yang penuh dengan kesibukan-kesibukan dunia dalam sholatnya. Seberapa besar dia ingat Allah, sebesar itu pula sholat dia dapat pahalanya. Tapi kalau dia bisa sholat dari takbiratul ihram sampai salam, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia iringi semua gerakannya dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar itu juga pahala sholatnya. Makanya Allah cela orang munafik dikarenakan bukannya mereka tidak sholat, tapi mereka tidak menghadirkan sholat secara batinnya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya penuh dengan kemalasan. Yura'unan nas. Sholatnya hanya untuk dapat perhatian orang, dipuji orang, hanya untuk riya saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sholat mereka hanya mengingat Allah sedikit saja. Nah, mereka sholat atau tidak? Sholat. Bahkan dibahasakan idza qamu ila sholat. Jika mereka berjamaah tidak berjamaah kan gitu. Jadi kalau kita benar-benar iyyaka na'budu, benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan dua syarat. Ikhlas dengan syarat-syaratnya tadi, ittiba'nya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir batin. Rasulullah ketika menghadapi orang-orang kafir saat berperang, bagaimana perasaannya? Seperti itu juga kita hadirkan perasaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan anak yatim, bagaimana perasaan hati beliau? Bagaimana cara beliau menyikapi anak yatim? Beliau usap kepalanya. Bagaimana hati beliau? Penuh dengan kasih sayang kepada anak yatim ini. Oke, ada orang-orang yang hanya sekedar pencitraan, dia usap kepala anak yatim, tapi hatinya mudahan banyak yang melihatnya. Nah, ini menggawi apa? Ini secara lahir iya bagus, tetapi secara batinnya tidak. Ittiba tidak ittiba sama sekali.
Ini perlu kita perhatikan. Kemudian iyyaka nasta'in. Apa perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-isti'anah tajma'u aslaini. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan dua hal yang utama. Dua hal yang penting ya, yang harus ada. Kita tidak dikatakan benar-benar memohon pertolongan kepada Allah kalau tidak ada dua hal ini. Yang pertama, as-siqatu billah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-i'timadu alaihi. Bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita minta tolong sama teman. Kita percaya teman bisa nolong dan kita serahkan urusannya kepada teman kita itu. Begitu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya Allah bisa menolong saya. Kemudian kita serahkan saja seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hasilnya itu pasti yang terbaik. Itu bukti kita benar-benar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian menghidupi kendaraan yang mogok ya kan. Bismillah. Sekali tendangan enggak nyala. Benar nggak cara minta tolongnya kepada Allah ketika dia sudah tuhuk berbismillah ada juga nyala-nyala ini. Padahal kan sudah minta tolong nih sama Allah. Tuh, injak lagi. Bismillah dulu. Tetap aja kada menyala. Atau dia sakit nih. Supaya berkah obat ini aku berbismillah aja minum obat. Dia ambil obat, ya kan? Dia telan obat tersebut. Berbismillah sebelum menelan obat tadi. Ditunggu sejam, 2 jam. Kada ampe-ampe juga sakit giginya. Padahal tadi berbismillah. Kenapa? Kada ada berkahnya obat nang ini. Kada ampe juga sakit giginya. Pertama ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi bahwa hasil akhirnya pasti hasil akhir yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah ingin ketidaksembuhan kita tadi kita tetap meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kalau zaman Bahari, ya kan, seperti yang cerita yang sering kita sebutkan, para ulama itu menilai rusaknya, lemahnya tunggangan mereka yang tidak bisa jalan normal, atau rumah mereka yang banyak tikusnya, itu menilai bukan karena di belakang rumah itu sabat banyak rumput, jadi banyak tikus di rumah wajar, atau sepeda motor ini tua sudah wajar aja mau mogok. Itu cara pikir kita. Kalau ulama zaman dahulu mereka tidak demikian. Ketika tunggangan mereka bermasalah, mereka akan introspeksi diri. Oh, ini karena dosa saya. Dosa yang babila lah. Diingat. Karena mereka saking jarangnya melakukan dosa, pian akan temui bacaan, pian akan dapatkan pernyataan mereka. Oh, ini dosa sekian puluh tahun yang lalu. Karena saking mereka jauhnya dari perbuatan dosa. Oh, ini dosa sekian puluh tahun yang lalu ini. Ini baru diberi Allah Subhanahu wa taala peringatannya. Rumah banyak tikus. Oh, ini karena dosa saya. Bahkan ada riwayat ya. Riwayatnya ini sering disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, padahal bukan Imam Ahmad yang dimaksud. Tapi sering dibawakan ceritanya dan wallahu ta'ala a'la wa alam akan kebenarannya. Sering dibawakan. Ada sejarahnya ada. Yaitu rumahnya dimasuki semut. Semut nang angganal, nang hirang. Menggigit luar biasa nyamannya. Itu masuk ke dalam rumah. Budaknya itu berusaha mengusir. Disapu, masuk lagi. Disapu, masuk lagi. Jadi oleh beliau ini, seorang alim ini, ambilkan kursi ya Sidin. Ambilkan kursi, taruh di tengah-tengah kerumunan semut, ditaruh. Apa yang diucapkan Sidin? Dinasihati Sidin semutnya.
Ulun kurang ingat teks apa yang beliau ucapkan. Intinya, wahai semut, tolong keluar pang dari rumahku. Aku ada hajat di dalam rumahku ini. Kalaupun engkau, silahkan cari tempatmu yang lain. Habis disambati kayak itu, tulakan semutnya. Lain kisah yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berbicara tentang sungai apa? Sungai Nil. Yang sungai Nil itu sering diberikan sesajen oleh warga Mesir saat itu, ya kan? Setiap kali kemarau diberi sesajen, anyar mengalir lagi. Nah, sampailah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikirim surat sungai. Sungai tersebut dikirim surat yang isi suratnya, engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Kalau engkau mengalir karena sesajen, mending gak usah mengalir sama sekali. Kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan mengalir. Kurang lebih itu isi suratnya. Disuruh oleh Umar bin Khattab untuk dilemparkan surat tersebut ke sungai. Habis dilempar, ngalir. Itu banyak ulama yang meriwayatkan kisahnya. Bahkan ada yang menyatakan kesahihannya. Lamun kita kayak apa? Ledeng kadang mengalir, ya kan? Kirim surat ke keran. PDAM. Salah itu, harusnya kirim suratnya kemana? Ke kantor PDAM-nya ya. Sekalinya kan bayar lah, menunggak. Allahu Akbar. Jadi isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, percaya kepada Allah, Allah bisa menolong, percaya kepada Allah, Allah bisa memberkahi. Obat yang sederhana kita minum bisa sembuh. Percaya kita? Oke, percaya. Yang kedua, menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kalau kita sudah mengucap bismillah, minta tolong kepada Allah, lalu hasil akhirnya tidak sesuai dengan keinginan hati kita, lalu kita menggerutu, berarti tidak terpenuhi iktimat tadi. Bersandar, menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah tadi tidak terpenuhi, berarti kita bujur-bujur kita minta tolong kepada Allah. Kalau benar kita minta tolong kepada Allah, kita percaya Allah bisa menolong. Di satu sisi hasil akhirnya silahkan Allah yang menentukan hasil akhirnya. Ini bujur-bujur minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ini kata Imam Ibnu Qayyim, afdalu ma yus'alu Rabb tabaraka wa ta'ala al-i'anatu ala mardatih. Minta tolong yang paling afdal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta tolong agar bisa melaksanakan segala yang Allah ridai. Itu minta tolong yang paling afdal. Boleh minta tolong, ya Allah, tolong pang mudahkan melunasi hutang kredit. Ya Allah, tolong pang supaya lakas baisi bini buat yang jomblo kan. Ya Allah, tolong. Boleh minta seperti itu, boleh. Namun yang paling afdol doa kita dalam masalah minta tolong, ya Allah, tolong hambamu agar bisa melaksanakan yang engkau ridhai. Kenapa? Karena bisa jadi kita minta tolong diberikan kesembuhan, ternyata kesembuhan tersebut tidak bisa kita manfaatkan untuk ketaatan. Tapi kalau kita minta tolong, ya Allah, tolong hamba untuk bisa melaksanakan apa yang engkau ridhai, Allah mudahkan. Dengan keadaan sakit, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan sakit, kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan akhirat kita terpenuhi. Maka kalau ditanya nanti minta tolong yang bagaimana yang paling afdal, yaitu minta tolong agar bisa melaksanakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Aku merenungi doa yang paling bermanfaat itu yang bagaimana? Fa idza huwa su'alul auni ala mardatih. Ternyata doa yang paling bermanfaat yang diucapkan oleh seorang hamba adalah su'alul auni, minta tolong ala mardatihi, agar bisa melaksanakan apa yang Allah ridai.
Tsumma ra'aituhu fil Fatihati. Kemudian aku kaji, ternyata doa tersebut ada di Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah sudah isyaratkan pentingnya doa ini dengan mentakdirkan doa ini minimal dibaca oleh seorang yang salat 17 kali sehari semalamnya. Tambah lagi salat-salat sunnahnya, salat tahajudnya sekian belas rakaat atau sekian puluh rakaat, salat duhanya sekian rakaat, salat rawatibnya sekian rakaat, belum lagi salat istikharahnya, berkali-kali dia salat istikharah. Dan hari ini ada salat istikharah lah. Hah. Salat istikharah itu habis salat zuhur pian lah. Habis salat zuhur doa istikharah, salat istikharah dah. 2 rakaat sudah terpenuhi di dalam 4 rakaat yang pian gawe di zuhur tadi. Atau salat tahiyatul masjid pian. Sekalian aja habis salat tahiyatul masjidnya hendak doa istikharah. Salat istikharah sudah pian. Banyakin salat istikharah tuh. Pilihan apa saja yang kita ragu untuk memilihnya, segera lakukan istikharah. Pilihan apa saja itu. Kayak malam ini tadi kan, kajian di Ibadur Rahman, kajian di An-Nur, kajian di Hilal, istikharah. Itu pian, dapat yang lebih bermanfaat insya Allah. Ulun yakin apapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pian sudah bermusyawarah dengan Allah, pasti dapat yang terbaik dah. Sampai dah, bisa dah. 1 menit lagi. Kemudian ya, kalau kita sudah tahu doa apa yang terpenting untuk kita, ya, maka semangatlah pian ketika mengucapkan amin. Jangan sia-siakan kata yang pendek ini tadi. Pian kan tiap hari berucap amin bila sholatnya apa? Jariyahan. Coba pian resapi amin itu. Ya Allah kabulkanlah. Luar biasa sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di saat memohon pertolongan itu, pian tegaskan di hati pian, minta pertolongan untuk mampu melaksanakan apa yang Engkau ridhai. Ini doanya Masya Allah, lengkap benar isinya pian. Yang diridhai Allah tuh secara lahir batin. Jadi Allah secara lahir batin. Nah, silakan adzan terlebih dahulu. Muadzin gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
kita lanjutkan lagi. Ini penutup ya. Ada nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, la taghtar bimakanin salihin fala makana aslah minal jannah wa laqiya fiha adam ma laqi. Janganlah engkau terperdaya karena tempat tersebut tempat orang-orang soleh, tempat yang paling bagus, tempat yang semua orang akan dijamin orang-orang tersebut melakukan ketaatan di dalamnya. Kata beliau, fala makana aslah minal jannah. Dan ternyata, coba kita perhatikan kata beliau, tidak ada tempat yang terbaik selain surga. Ternyata Adam mendapatkan apa yang ia dapatkan di surga. Apa yang didapatkan Adam? Dia masih bisa ditipu oleh iblis. Jangan terperdaya oleh tempat. Jangan kita karena merasa tinggal di lingkungan perkampungan orang-orang yang nyunnah, lalu merasa selamat dari syirik, selamat dari bid'ah. Jangan. Karena setan itu, iblis itu tidak tinggal diam. Nabi Adam saja terkecoh. Kemudian kata beliau, wala taghtar bi kasratil ibadah fa inna iblisa ba'da tulil ibadah laqiya ma laqiya. Jangan juga engkau terperdaya karena banyaknya ibadah yang kau lakukan. Mungkin Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sholat malam berjam-jam. Sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir itu kurang bagi kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita. Kemudian mungkin juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan puasa sunnah Daud, bahkan bukan cuma puasa Senin Kamis, puasa 13, puasa 13, 14, 15 atau puasa sunnah yang lainnya. Tapi puasa Daud Allah takdirkan, Allah mudahkan untuk kita. Mungkin kita juga termasuk orang yang Allah mudahkan bisa baca Quran. Sehari bisa 6 juz. 5 hari khatam. 5 hari khatam. Jangan terperdaya dengan banyaknya ibadah. Ingat ujar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Iblis bahari mendapatkan apa yang ia dapatkan saat ini setelah berlalu masa dia adalah makhluk Allah yang paling berilmu sekaligus paling banyak ibadahnya. Kalah para malaikat zaman dahulu dibanding kuantitas ibadahnya iblis. Tapi apa yang terjadi? Iblis Allah takdirkan sebagai penghuni neraka kekal abadi. Gara-gara apa? Aba wastakbara. Enggan melaksanakan perintah Allah, sombong lawan Nabi Adam. Disuruh sujud, tidak mau sujud. Padahal itu perintah Allah untuk sujud. Pian lawan batu, muliaan mana kira-kira? Sujud di hadapan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Bangunan, ya kan? Ka'bah bangunan batu biasa. Suruh sujud di hadapan Ka'bah. Mencium Hajar Aswad, bakas liur orang banyak, pian. Ini gelas bekas liur ulun, siapa akan minum coba? Bergantian orang nah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tahu engkau batu kada bermanfaat sama sekali, Umar bin Khattab. La tadur wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa juga memberi manfaat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tidak akan aku cium. Itu Umar bin Khattab. Lain kita ini berabutan. Soalnya kasan bulik kita jadi kisah. Ya kan? Kayak apa pian? Umrah berapa kali mencium Hajar Aswad? Alhamdulillah ulun dilapangkan. Jar kisahnya ulangan. Padahal bakajal. Habis mencium aja terpelanting ya kan. Dapatnya orang Pakistan, India. Alhamdulillah bakadab. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wala taghtar bi kasratil ilmi fa inna Bul'am ibnu Ba'ura laqiya ma laqiya wa kana ya'riful ismal a'zam. Jangan engkau terperdaya karena banyaknya ilmu agama yang kau miliki. Karena zaman dahulu ada hamba Allah yang bernama Bul'am ibnu Ba'ura. Ini kisahnya disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175. Al-A'raf 175 bila pian baca tafsir Ibnu Katsir ada kisah Bul'am ibnu Ba'ura ini.
Bul'am ibnu Ba'ura ini adalah orang dari kalangan Bani Israel kisahnya. Beliau ini tahu nama-nama Allah yang paling agung. Nama-nama Allah kalau diucapkan, kalau kita berdoa dengan nama-nama itu pasti diijabah. Beliau tahu nama-nama ini. Akhirnya beliau ini termasuk hamba yang paling diijabah doanya. Dikenal dia ini doanya paling diijabah. Kalau berdoa pasti mustajab. Jadi orang kalau kesulitan datang ke Bul'am. Siapa saja yang menghadapi kesulitan datang ke Bul'am minta doa. Suatu ketika Nabi Musa hendak menyerang Baitul Maqdis untuk merebut Baitul Maqdis dari tangan orang-orang musyrik. Ujar kisah Saleh Fauzan. Lalu orang-orang musyrik ini karena takutan dengan kekuatannya Nabi Musa datang kepada Bul'am ibnu Ba'ura ini tadi. Tolong pang doa kepada Allah supaya Musa kadakawa mengalahkan kita di sini di Baitul Maqdis. Supaya tetap di kita Baitul Maqdis ini. Sekali, dua kali menolak Bul'am ibnu Ba'ura ini. Tapi akhirnya orang paham. Dia ini kalau diberi duit, diberi harta pasti mau. Diberilah iming-iming harta, benda. Dia turuti. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan doa yang mustajab tadi. Jadi orang berilmu sejak zaman Bani Israel itu sangat mudah tergiur dengan harta. Kalau sudah tergiur dengan harta, Allah cabut kenikmatan berilmunya dia. Pian ketika berhadir di majelis ilmu, banyak ilmu pian, jangan mudah terperdaya dengan harta. Begitu juga para ustadz. Kalau sudah tergiur dengan harta, ilmunya tidak bermanfaat, kecerdasannya tidak bermanfaat. Hilang kenikmatan beribadahnya dengan menyampaikan ilmu tadi. Kemudian kata beliau, wala taghtar biliqa'is salihin wa ru'yatihim fala syakhsa aslah minan nabi walam yantafi' biliqa'ihi a'da'uhu wal munafiqun. Jangan juga terperdaya karena kita nih ada kedekatan dengan orang-orang soleh. Ada kedekatan dengan para ustadz, ada kedekatan dengan para alim ulama. Jangan terperdaya. Karena ada orang yang lebih hebat lagi daripada kita masalah kedekatan. Abu Jahal seberapa dekatnya nyala Nabi. Didatangi Nabi, dikunjungi Nabi, rumahnya berkali-kali. Coba, Abu Jahal. Tetapi apa? Allah takdirkan. Abu Lahab. Kurang apa kedekatannya dengan Nabi? Apa manfaat dia dari yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Jangan terperdaya dengan kedekatan kita terhadap orang-orang saleh. Yang bisa menyelamatkan kita setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita sendiri, bukan kesalehan orang saleh yang ada di dekat kita. Bukan kesalahan orang saleh yang ada di dekat kita. Jadi jangan terperdaya dengan tempat, jangan terperdaya dengan banyaknya ibadah, jangan terperdaya dengan banyaknya ilmu, jangan juga terperdaya karena kita banyak kenalan ustadz, banyak kenalan alim ulama. Tapi fikirkan bagaimana caranya kita terus berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita yang sedikit. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu kita ilmu yang bisa mensucikan hati-hati kita sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, kita bertemu dalam keadaan qalbun salim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.